Jihadnya sampean hari ini apa? Lab. Besok pondok itu mau ngeram besi. Ngeram besi. Bagi yang ingin ikut ambil bagian nggak apa-apa. 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam nggak apa-apa. Bagi yang ingin ikut itu. Atau nggak ingin ikut itu, ambil bagian apapun, yang penting ambil bagian dalam perjuangan li'ila'i kalimatillah. Tidak harus di pondok sini, dimanapun. Yang rumahnya jauh mungkin, ambil bagian di desanya masing-masing. Ciri khas orang munafik itu mereka tidak ambil bagian dalam perjuangan agamanya Allah. Isite azan. Kalau bisa azan. Kalau nggak bisa azan, resik-resik masjid. Gak iso resik-resik masjid. Ada satu cerita. Ambil bagian dalam hal terkecil apapun. Jadi ada seorang nenek itu setiap habis jamaah sholat zuhur, dia kalau pagi jualan bunga cendana. Biasanya dibuat untuk ziarah orang-orang ke makam. Kemudian dia ambil jamaah sholat zuhurnya di Masjid Agung. Setelah jamaah sholat zuhur di Masjid Agung, seorang nenek itu kemudian ke depan masjid ambil daun-daun di situ. Keringetnya meruntus. Sudah sangat lelah, payah, tapi mengambil daun-daun. Takmir masjidnya itu apian. Kasihan, orang sudah tua tiap hari membersihkan halaman masjid. Akhirnya panggil anak muda, dikasih tugas. Nah, iya Pak Yai. Mulai besok sebelum zuhur, halaman masjid ini sudah harus bersih. Jangan sampai ada satu daun pun tersisa. Karena takmir ini kasihan. Ono wong tua, ada orang tua tiap hari ngambil apa? Daun di masjid. Ternyata orang tua nenek ini setelah jamaah sholat zuhur, beliau keluar dan tidak ada satupun daun. Nangis guguk-guguk. Menangis. Setelah menangis, beliau masuk ke masjid lagi. Untuk keluar berat sekali. Dia di dalam masjid. Ditanya sama Pak Takmir, Nek, kenapa menangis? Biasanya tiap hari sudah beberapa tahun ini aku selalu membersihkan halaman masjid. Tapi nggak pakai sapu, dia pakai tangannya. Jadi daun-daun diambil pakai tangan, terakhir baru pakai sapu. Gini Nek, kita itu kasihan sama nenek. Soalnya apa? Tiap hari nenek kepanasan membersihkan halaman masjid. Biarlah ini tugasnya anak-anak muda. Apa kata nenek ini? Pak, kalau sampai kasihan sama saya, tolong biarkan saya yang membersihkan. Dengan nangis itu masih cerita seperti itu. Akhirnya takmir itu ya sudah, besok nenek yang membersihkan. Akhirnya takmir ini penasaran. Ini apa yang dikerjakan nenek ini? Kok sampai sebegitunya ingin membersihkan daun-daunan? Akhirnya Pak Yai itu disewani, Pak Yai tolong jenengan yang tanya sama nenek ini, kenapa beliau punya perilaku seperti itu. Akhirnya Pak Yai itu sowan ke rumahnya. Nek, saya itu mewakili teman-teman takmir, ingin menanyakan, kenapa nenek nggak mau diganti untuk membersihkan halaman masjid itu. Apa kata nenek ini? Saya mau menjawab tapi dengan 2 syarat. Satu, ini rahasia Pak Yai, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Kecuali saya sudah meninggal. Atau ketika saya masih hidup, cerita ini tidak boleh diceritakan. Pak Yai sanggup Nek, insya Allah saya amanah untuk menjaga rahasia ini. Begini Pak Yai, saya itu orang awam. Dari kecil itu saya kurang pendidikan, saya kurang ngaji. Untuk ambil bagian di perjuangan agamanya Allah kelihatannya sudah mustahil. Ngajar ngaji nggak mungkin. Ambil bagian sedekah nggak mungkin karena saya orang miskin. Akhirnya tiap saya membersihkan halaman masjid itu nggak pakai sapu. Kenapa? Biar tangan saya ini bersaksi. Setiap saya ambil daun satu saya bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya setiap ambil satu daun saya bersolawat untuk Nabi. Karena saya kelihatannya ibadah saya kurang bagus, sholat kurang khusyuk, puasa pun jarang-jarang. Dengan harapan siapa lagi yang bisa menolong kecuali rahmatnya Allah dan syafaatnya Rasulullah. Dengan ini semoga nanti ketika saya di akhirat dan bertemu dengan Allah ditanya, apa yang engkau berikan kepadaku? Apa yang engkau ambil bagian dalam perjuanganku?
biarlah daun-daun itu yang bersaksi untukku. Bahasa seperti ini bisa dipahami ya. Berarti tidak ada satu celah pun untuk kita uzur ambil bagian sekecil apapun. Mbah ngersii. Ini tidak harus ditiru lah ya. Besok sampean terus ngersii terus wali kae. Akhirnya ketika ibu ini, nenek ini meninggal, kemudian cerita ini diceritakan oleh Pak Yai masyhur. Dulu sebelum halaman ini dibersihkan anak-anak muda, ada seorang nenek yang setiap dia mengambil daun, dia bersolawat atas Nabi. Banyak tuh dulu wali-wali itu kalau ketika haji nanti, ada wali itu ketika dia memegang batu dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Ketika pegang apapun dia bersyahadat. Ketika ditanya kenapa engkau sering bersyahadat ketika memegang batu, biarlah kalau manusia bersaksi bisa bersumpah palsu dan bersaksi palsu. Tapi kalau batu ini aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, maka di akhirat satu batu ini akan bisa menyelamatkan saya. Mulane banyak orang yang sumpek perkara baturan wong sing urip-urip gampang nipu. Konconane ning wong mati terus ning kuburan enggak pulang-pulang. Sumpek. Daripada konconan wong urip sering berkhianat, lebih baik konconan wong mati. Ayo aja tiru Cak Win. Engko mbok tiru sesuk ning kuburan terus apa Cak Win konconan wong urip ruwet. Konconan wong mati. La yasta'dzinu kalladzina yu'minuna billahi